Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Rekor penaltinya terhenti, Bruno Fernandes bilang begini. Rekor penalti Bruno Fernandes di Liga Inggris akhirnya dihentikan oleh kiper Newcastle United, Cardar Lowe. Ex-pemain Sporting CP itu lantas mengomentari kegagalannya. Kepada Darlow, ia mengucapkan selamat karena bisa menahan tendangan penaltinya. Selamat untuknya. Dia menjadi kiper pertama di Premier League yang bisa menyelamatkan penalti dari saya. Katanya seperti dilansir The Sun. Bagi Fernandes, gagalnya penalti di laga melawan Newcastle juga menjadi yang pertama di pertandingan Liga sejak 2016. Terakhir kali ia gagal memasukkan bola penalti di Liga terjadi ketika masih membela Sampdoria. Jelang PSG versus MU, Mbappe peringatkan Cavani. Paris Saint-Germain akan melawan Manchester United di Liga Champions tengah pekan ini. Jelang laga itu Cavani menjadi sorotan. Sebab penyerang Uruguay itu baru saja menyeberang ke MU pada bursa transfer musim panas kemarin. Mbappe yang sudah 3 musim bermain dengan Cavani memperingatkan seniornya jelang pertemuan PSG versus MU tengah pekan nanti. Mbappe bertekad mengalahkan pemain 33 tahun itu di Parc des Princes Rabu 21 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tidak terlalu aneh, kata Mbappe saat ditanya bagaimana perasaannya bakal menghadapi Cavani kepada TF1. Dia sudah berada di tim berbeda sekarang. Saya berharap yang terbaik untuknya. Kami akan menghadapinya dan berusaha mengalahkannya, kata penyerang muda Prancis itu. PSG versus MU, Les Parisiens dihantui kenangan buruk. Kembali berjumpa MU, Tuchel menegaskan timnya bakal berusaha melupakan kenangan buruk 2 musim lalu tersebut. Tim ibu kota Prancis ini sepenuhnya fokus menyongsong Liga Champions musim ini. PSG masih mengejar trofi Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub. Musim lalu mereka gagal meraih gelar si kuping besar usai takluk 0-1 dari Bayern Munich di laga final. Kami punya kenangan melawan MU yang jelas sangat-sangat tidak baik. Kami mendapatkan hasil yang bagus di Old Trafford, tetapi hasil akhirnya tidak baik untuk kami, ujar Tuchel dikutip dari ESPN. Rahasia keperkasaan AC Milan diungkap Stefano Pioli. AC Milan menjadi satu-satunya tim yang masih sempurna di Liga Italia. Milan tak cuma menang, mereka juga bertahan dengan solid. Ada 3 clean sheet yang dicatatkan. Rossoneri mengungkapkan untuk meraih prestasi pada musim ini. Transfer di bulan Januari disebut menjadi kunci dari penampilan bagus Milan. Ibrahimovic dan Simon Kjaer merupakan 2 di antaranya. Sejak kembali ke Milan lagi, Ibrahimovic mampu tampil sip. Dalam 23 pertandingan di semua ajang, pemain Swedia itu mampu menyumbangkan sebanyak 16 gol. Ronald Koeman anggap Barcelona bukan tim favorit Liga Champions. Pelatih Barcelona Ronald Koeman memberi pernyataan mengejutkan jelang pertandingan Liga Champions melawan Ferencváros. Koeman yakin pasukannya bisa bersaing secara kompetitif, tetapi dia tidak menilai Barcelona sebagai favorit memenangkan gelar. Melihat apa yang terjadi sejauh ini, kami sepertinya bukan favorit juara, tetapi kami punya keinginan untuk terus melangkah jauh, kata Koeman dikutip dari Marca. Martinez ingin Inter optimis bisa kuasai lagi Liga Champions. Lautaro Martinez ingin Inter Milan lebih percaya diri saat nanti mengarungi Liga Champions musim 2020-2021. Sukses ketika menorehkan treble winners harus dijadikan sumber motivasi. Saya ingat menyaksikan final Liga Champions 2009-2010 di rumah dengan keluarga saya di Argentina. Itu sangat berkesan karena cukup banyak pemain Argentina di tim. Itu jadi kemenangan penting bagi klub, ucap Martinez. Walau terjadi 1 dekade lalu, Martinez merasa Inter punya kemampuan untuk kembali menjadi juara. Ini sebabnya, pemain berusia 23 tahun itu ingin rasa kepercayaan diri terus dijaga, kendati harus bersaing dengan tim besar. Barcelona diminta bersabar dengan Antoine Griezmann.
Rivaldo menyatakan Antoine Griezmann cukup bagus bermain untuk Barcelona dan sang striker hanya butuh waktu untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Griezmann santer disebut-sebut akan hengkang pada musim panas ini, namun Rivaldo yakin mantan striker Atletico Madrid itu masih memiliki masa depan. Legenda Barcelona itu meminta klub untuk bersabar dengan sang pemain. Antoine Griezmann adalah pemain yang luar biasa yang hanya kurang percaya diri saat ini, ujar Rivaldo kepada Betfire. Saya yakin ia cukup bagus bermain untuk Barcelona dan saya tidak berpikir dia bermain di posisi yang salah. Griezmann memiliki peluang untuk membuktikan dirinya berada dalam performa yang bagus ketika Barca menjamu Ferencvaros. Drama VAR Everton versus Liverpool, Sadio Mane memang offside. Dilansir Daily Mail, ex-wasit Premier League yakni Mark Clattenburg menyebut Mane memang dalam posisi offside. Namun ia juga menjelaskan bahwa memang ada aturan yang tidak jelas. Clattenburg menjelaskan terkait Mane yang dianggap VAR sudah offside karena lengannya sudah mendahului kaki pemain terakhir Everton, memang sudah sesuai teknologi yang diterapkan VAR. Namun secara pribadi, Clattenburg tidak setuju dengan hal itu. Ini tentang menemukan poin pemain terjauh ke depan. Mane dalam hal ini adalah lengan bajunya jika merujuk aturan baru dan itu diukur dengan benar terhadap kaki Everton. Jadi striker Liverpool memang offside, tapi ini tidak cocok dengan saya. Permainan indah kita adalah tentang gol, dan kami tidak ingin melihat itu dikesampingkan oleh 1 mm di sini atau di sana. Yang perlu dilihat adalah aturannya, bukan penerapan VAR. Jelas Clattenburg. Juventus terdepan untuk transfer Houssem Aouar. Menurut Tuttosport, Juventus unggul dalam perburuan Aouar karena mereka berani menebus mahar transfer Aouar di bulan Januari. Lyon diberitakan mematok harga 60 juta euro untuk sang playmaker di musim panas kemarin. Namun Juventus dan Arsenal tidak mampu membayarnya. Juventus diberitakan siap menebus harga itu di musim dingin nanti, sementara Arsenal ogah membayar semahal itu. Jadi Juventus terdepan untuk transfer Aouar. Wolves susah payah kalahkan Leeds 1-0. Wolverhampton Wanderers memetik poin penuh kala bertandang ke markas Leeds United pada lanjutan Liga Inggris Selasa 20 Oktober. Wolves susah payah mengalahkan The Whites 1-0. Gol semata wayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Raul Jimenez pada menit ke-70. Into the center, back onto his right foot, curling, deflecting it in! Dengan hasil ini, Wolves menempati posisi ke-6 dengan torehan 9 poin, sedangkan Leeds United berada di posisi ke-10 dengan 7 poin. Sementara di pertandingan lain, West Brom bermain imbang melawan Burnley dengan skor kacamata. Target utama Juventus masih untuk menjuarai Liga Champions. Giorgio Chiellini menyatakan target utama Juventus tetaplah memenangi Liga Champions. Perjuangan mereka mewujudkan hal itu dimulai dengan melawan Dinamo Kiev. Juventus sudah hampir 25 tahun tak mengangkat trofi si kuping besar. Mereka terakhir kali memenangi gelar Liga Champions adalah pada tahun 1995-1996. Padahal Juventus hampir setiap musim menjadi unggulan di ajang ini. Tim asal Turin ini setelah juara pada 1995-1996 juga sempat 5 kali masuk final. Namun semuanya hanya berakhir dengan posisi runner-up. Dybala dikabarkan bersih tegang dengan direktur Juve. Penyerang asal Argentina Paulo Dybala dikabarkan bersih tegang dengan Direktur Eksekutif Juventus, Fabio Paratici. Keduanya dilaporkan bertengkar di terowongan menuju ruang ganti saat Juventus melawat ke markas Crotone pada Giornata keempat Liga Italia Minggu 18 Oktober kemarin. Seperti dilansir Tuttosport, Dybala disebut kecewa lantaran dicoret dari starting 11 Juventus di laga tersebut. Pelatih Juventus Andrea Pirlo lebih memilih rekrutan teranyar Juventus, Federico Chiesa, untuk menempati salah satu posisi di lini serang si nyonya tua. Sempat mengalami cedera paha, Dybala memang belum pernah sekalipun merumput di 4 laga musim ini. Padahal pemain Argentina tersebut sudah pulih dari cedera dan telah berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Pertahanan Chelsea lumayan bocor, Lampard bilang begini.
Chelsea menyambut kedatangan Sevilla di laga pertama Liga Champions dengan modal kurang oke. Pertahanan The Blues sejauh ini tak cukup kukuh. Total, Chelsea sudah kemasukan 9 gol, sementara mencetak 13 gol dari 5 laga. 9 gol itu bukan yang terburuk di Liga, tapi terbukti menghambat laju tim dengan kini menempati posisi ke-8 klasemen. Itu perlu ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Itu sesuatu yang perlu dipelajari. Saya sadar dengan statistik itu, dan statistik lainnya adalah kami tim yang menerima jumlah tembakan paling sedikit kedua, ungkap Lampard dikutip Sky Sport. Tak cukup 1 tahun, Zlatan Ibrahimovic ingin lebih lama di AC Milan. Penyerang gaek asal Swedia Zlatan Ibrahimovic dikabarkan ingin lebih lama lagi membela AC Milan seiring durasi kontraknya yang hanya berlaku 1 tahun saat ini. Dilansir dari Corriere della Sera, penyerang 39 tahun itu ingin menambah masa baktinya bersama I Rossoneri. Agennya Mino Raiola dikabarkan siap untuk membicarakan kontrak baru bagi Ibrahimovic. Penampilan Milan musim lalu dan polesan Stefano Pioli membuat Ibrahimovic merasa nyaman tinggal di San Siro. Karenanya Ibrahimovic menargetkan perpanjangan kontrak baru lagi dengan Mino Raiola tengah mempelajari rencananya. Kabar baik untuk Liverpool, Alisson Becker sudah kembali berlatih. Kabar baik menghampiri Liverpool. Penjaga gawang andalan mereka Alisson Becker kembali berlatih setelah mendapat cedera bahu yang dialaminya. Seperti dilansir dari Liverpool Echo, Alisson Becker telah kembali berlatih dan bisa bermain lagi sebelum akhir bulan ini. Menurut laporan yang sama, Alisson sudah memulai sesi latihan individu di pusat latihan Liverpool di Melwood. Selain itu, laporan tersebut juga mengatakan Liverpool bisa sedikit tenang karena selama proses penyembuhan, kiper berpaspor Brasil itu tidak memperparah kondisinya sehingga ia tidak perlu menjalani operasi. Lupakan Skriniar, Tottenham ingin datangkan bintang Inter Milan lainnya di Januari. Sempat mengincar Milan Skriniar, Tottenham Hotspur kini membidik pemain Inter Milan lainnya Marcelo Brozovic untuk didatangkan di bursa transfer musim dingin. Dilansir Calcio Mercato, manajemen Inter Milan kini berencana menjual salah satu pemain yang tampil buruk pada laga melawan AC Milan kemarin, yakni Marcelo Brozovic di bursa transfer musim dingin pada Januari nanti. Inter Milan tampak serius dengan rencana mereka menyingkirkan Marcelo Brozovic. Nerazzurri dilaporkan tak keberatan melepas sang pemain di bawah klausul rilis yang tercantum di kontraknya yakni 60 juta euro. Lionel Messi selangkah lebih maju dari semua orang. Striker Inter Milan Lautaro Martinez menyatakan Lionel Messi ada di level yang lain dan bintang Barcelona itu dianggap selangkah lebih maju dari semua orang dalam sepak bola dunia. Lautaro menyebut Messi juga sebagai pemain terbaik di dunia dan pemain berusia 23 tahun itu berharap bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting dari bermain bareng rekannya di tim nasional Argentina. Bagi saya, ia ada di level yang lain. Ia memahami pertandingan dengan cara yang berbeda dan dia selalu selangkah lebih maju dari semua orang, ungkap Lautaro. James Rodriguez gemilang, Real Madrid kecewa dengan Zinedine Zidane. Real Madrid disebut-sebut kecewa dengan sang pelatih Zinedine Zidane setelah melepas James Rodriguez yang justru tampil gemilang di Liga Inggris. Kepindahan James ke Everton tak lepas dari perlakuan buruk Zinedine Zidane di Real Madrid selama musim 2019-2020. Dilansir dari AS, para petinggi Madrid kecewa dengan sikap Zidane terkait James. Pelatih asal Prancis itu menjadi sasaran kekecewaan petinggi Madrid karena dinilai telah menyia-nyiakan bakat James. Mereka berpikir jika James akan sangat berguna dalam skuad Zidane untuk kompetisi 2020-2021. Tak hanya James, petinggi Madrid juga meyakini jika Gareth Bale dan Sergio Reguilon bakal membuat klub kuat musim ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!